This is the story of beberapa orang hidup dalam ketidakberuntungan hanya karena terlahir dari ras dan negara tertentu. Sikap manusia yang suka membeda-bedakan manusia lainnya sering merugikan hingga menghilangkan nyawa. Video ini penting untuk kita bahas lebih dalam sebagai tribut kepada mendiang George Junius Stinney Jr. karena kepasrahannya menjalani hukuman yang tidak pantas dia terima, dan sebagai contoh bagi kita agar tidak semena-mena menempatkan diri di atas orang lain, padahal itu semata-mata karena Tuhan menutup aib kita. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang dan pastinya kamu tidak akan ketinggalan kisah-kisah nyata dari Rizka Channel. George Junius Stinney Jr. yang selama video ini saya akan sebut Stinney Jr. Dia tinggal dengan damai bersama ayahnya George Junius Stinney Senior dan ibunya Amy Brown Stinney di kota Alcolu, Carolina Selatan, Amerika Serikat. Bersama mereka juga tinggal saudara laki-lakinya Charles Stinney 12 tahun, saudara perempuannya Catherine Stinney 10 tahun, dan Amy Stinney Ruffner 7 tahun. Ayah Stinney bekerja di pabrik penggergajian kota dan keluarganya tinggal di perumahan perusahaan. Alcolu adalah kota pabrik kelas pekerja yang kecil. Lingkungan kulit putih dan kulit hitam dipisahkan oleh rel kereta api yang umum terjadi di selatan Amerika Serikat pada saat itu. Interaksi antar warna kulit saat itu terbatas. Sekolah, gereja dipisahkan antara penduduk kulit putih dan kulit hitam. Suatu siang, Stinney Jr. dan Amy sedang bermain dekat rel kereta perbatasan warga kulit hitam dan kulit putih. Lalu dua anak perempuan kulit putih bernama Betty Winokur berusia 11 tahun dan Mary Emma Thames usia 8 tahun berada di seberang mereka bertanya. Masih dengan sepeda yang mereka gunakan, Betty dan Mary menanyakan di mana mereka bisa menemukan bunga maypops atau bunga markisa. Stinney Jr. dan Amy menjawab mereka tidak tahu, lalu pergi meninggalkan kedua anak perempuan itu. Sejak siang itu, Betty dan Mary ternyata tidak juga pulang ke rumah. Orang tua mereka panik. Pada malam harinya, mereka langsung melakukan pencarian. Para tetangga pun ikut mencari, termasuk keluarga Stinney Senior dan anak-anaknya. Dalam pencarian, Stinney Junior berkata bahwa dia dan Amy sempat bertemu dengan Betty dan Mary di siang harinya. Pencarian itu tidak membuahkan hasil. Keesokan paginya, putra pendeta Francis Batson menemukan mayat kedua gadis itu di selokan dangkal. Ketika ditemukan, kedua anak itu telah dipukuli dengan senjata, seperti sepotong logam tumpul atau paku rel kereta api. Betty dan Mary, keduanya menderita trauma tumpul yang parah yang mengakibatkan tengkorak kepala mereka pecah. Menurut laporan pemeriksa medis, luka-luka ini telah ditimbulkan oleh alat seperti palu. Tidak ada bukti penyerangan seksual terhadap Mary, tapi pada alat kelamin Betty terdapat sedikit memar. Penyelidikan pun dilakukan. Pada bulan Maret 1944, di tengah masa kelam Jim Crow South, yaitu Undang-Undang Negara Bagian dan Lokal yang melegalkan segregasi rasial, polisi datang ke rumah Stinney Senior untuk mencari Stinney Junior. Kenapa? Karena pada saat pencarian, Stinney Junior pernah berkata dia dan Amy sempat bertemu dengan Betty dan Mary di siang hari sebelum mereka ditemukan meninggal. Saat itu, orang tuanya tidak ada di rumah, sementara adik perempuannya bersembunyi di kandang ayam di belakang rumah mereka. Hasil dari kunjungan singkat tersebut, petugas polisi memborgol Stinney Junior dan kakaknya Johnny, lalu membawa mereka pergi. Setelah diinvestigasi, Johnny, kakak Stinney Junior, dibebaskan dan bisa pulang ke rumah, tapi berbeda dengan Stinney Junior. Stinney Junior ditangkap dan didakwa atas penghilangan nyawa Betty dan Mary. Sheriff H.S. Newman, seorang deputi Clarendon County, mengumumkan penangkapan atas George Junius Stinney Jr. dan menyatakan bahwa anak George Junius Stinney Senior itu telah mengaku dan membawa petugas ke sepotong besi sekitar 15 inch atau 37,5 cm yang diyakini sebagai alat penghilang nyawa Betty dan Mary. Diyakini pengakuan itu atas hasil tipu-tipu si sheriff terhadap Stinney Jr. yang tidak mengerti apa-apa dan tertekan. Orang-orang menjadi marah dan mengecam Stinney Jr.
Mereka seakan ingin menghakimi Steny Junior. Hidup Steny Junior seketika berubah rumit. Dia bingung, bagaimana mungkin dia yang hanya 154 cm dengan berat 43 kg sanggup menghabisi dua anak perempuan, menggeprek tengkorak mereka dari tempat terakhir dia bertemu ke lokasi yang sangat jauh. Situasi yang rumit juga dihadapi oleh keluarga Steny Junior. Ayahnya, Steny Senior, dipecat dari pekerjaan dan harus meninggalkan rumah tempat mereka tinggal karena mereka mendapat ancaman kekerasan. Setelah Steny Junior ditangkap, dia tidak diperbolehkan bertemu orang tua, bahkan pembela pun tidak ada, hingga setelah diadili dan dinyatakan bersalah. Steny diinterogasi sendirian. Dia tidak mendapat dukungan selama kurungan dan persidangan selama 81 hari. Dia ditahan di penjara di Columbia, 80 km dari Alcolu, karena adanya ancaman penghilangan nyawa terhadapnya. Seluruh proses terhadap George Junius Steny Jr., termasuk pemilihan juri, berlangsung pada tanggal 24 April 1944. Akhirnya, pengadilan menunjuk Charles Plowden sebagai penasehat hukum Steny Jr., seorang komisioner pajak yang berkampanye untuk pemilihan jabatan lokal. Bisa dikatakan, Plowden tidak kompeten. Dia tidak berusaha membuktikan bahwa tuduhan terhadap Steny Jr. itu salah alamat. Plowden menelan bulat-bulat keterangan dari polisi yang dibuat oleh Deputi H.S. Newman. Plowden sama sekali tidak memanggil saksi manapun, tidak memeriksa silang saksi. Kehadirannya bisa dikatakan sia-sia bagi Steny Jr. Sidang Steny Jr. berlangsung selama 2,5 jam. Lebih dari 1.000 orang Amerika kulit putih memadati ruang sidang, tapi satu orang pun Amerika kulit hitam tidak diizinkan masuk. Bahkan Steny Jr. diadili di hadapan juri yang semuanya berkulit putih, karena pada tahun 1944 hanya warga kulit putih sajalah yang memiliki privilege sebagai juri. Pada 16 Juni 1944, setelah berunding selama kurang lebih 10 menit, juri memutuskan Steny Jr. bersalah atas penghilangan nyawa Betty dan Mary. Hakim Philip H. Stoll menjatuhkan hukuman mati dengan cara disetrum pada Steny Jr. Atas putusan tersebut, tidak ada banding yang diajukan oleh pengacara Plowden. Padahal tidak ada bukti fisik bahwa Steny Jr. menghabisi kedua anak perempuan itu. Keputusan tersebut membuat keluarga Steny dan beberapa kumpulan organisasi mengajukan permohonan gerasi kepada Gubernur Olin D. Johnston mengingat usia anak laki-laki itu. Namun, ada juga yang mendesak gubernur untuk membiarkan eksekusi dilanjutkan. Menghadapi tekanan tersebut, pada 14 Juni 1944, George Junius Steny Jr. di Death House 2 hari sebelum eksekusinya. Namun, hasilnya, Gubernur Johnston lebih mempercayai keterangan Sheriff H.S. Newman yang menangkap George Junius Steny Jr. dan tidak berbuat apapun yang berarti untuk meringankan hukuman Steny Jr. Pada akhirnya, George Junius Steny Jr. harus pasrah dieksekusi pada hari Jumat 16 Juni 1944 pukul 7.30 pagi. Kursi listrik telah dipersiapkan. Steny Jr. terlalu pendek untuk bisa diikatkan dan dipasangkan penutup kepala yang akan dialiri listrik. Maka dengan menggunakan bertumpuk-tumpuk buku termasuk Alkitabnya sebagai bantalan kursi, Steny akhirnya berhasil duduk di kursi listrik. Seorang petugas bertanya kepada Steny Jr. apakah dia memiliki kata-kata terakhir untuk dikatakan sebelum eksekusi berlangsung. Tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Tuan." Algojo lalu menarik tali dari kursi dan meletakkannya di atas mulut Steny Jr. Steny Jr. menangis. Dia kemudian meletakkan masker wajah di wajahnya yang tidak pas untuknya. Steny Jr. terus menangis menghadapi akhir hidupnya. Ketika Algojo membalik saklar setinggi 2.400 volt, tubuh Steny Jr. melonjak. Topeng besar yang ditempatkan di wajahnya terlepas, memperlihatkan air mata yang mengalir dari matanya yang ketakutan. George Junius Steny Jr. meninggal. Saudara-saudara Steny Jr. selalu bersikukuh bahwa Steny Jr. tidak terlibat dalam penghilangan nyawa tersebut. 60 tahun berselang, pemeriksaan ulang kasus Steny Jr. dimulai pada tahun 2004. Pada bulan Oktober 2013, pengacara keluarga Steny mengajukan petisi yang meminta pengadilan untuk membatalkan vonis bersalah. Hanya 3 bulan kemudian, Hakim Sirkuit Sumter County Carmen Mullen mengadakan sidang pembuktian selama 2 hari untuk menentukan apakah Steny Jr. mendapatkan pengadilan yang adil. Pada bulan Desember 2014 atau 70 tahun setelah Steny Jr. dieksekusi, Hakim Mullen secara resmi membatalkan hukuman mati terhadap Steny Jr. dan menetapkan bahwa Steny tidak mendapatkan proses hukum yang layak selama persidangan.
Dalam perintahnya, Hakim Mullen menulis bahwa pengacara yang ditunjuk untuk Steiny Jr. tidak kompeten dalam membela Steiny Jr. Proses pembuatan hukum Steiny Jr. ini tentu mengecewakan keluarga, kerabat Betty Banneker dan Mary Thames. Mereka mengatakan bahwa meskipun mereka mengakui eksekusi Steiny pada usia 14 tahun itu kontroversial, mereka tidak pernah meragukan bahwa Steiny lah pelakunya. Namun, walaupun demikian, mereka setuju bahwa Steiny tidak mendapat pengadilan yang adil dan bahwa dia seharusnya tidak menerima hukuman mati. Pada proses pembatalan hukuman Steiny, mencuat nama baru sebagai kemungkinan tersangka adalah George Washington Burke Jr. yang lahir pada 1917. Putra seorang pengusaha kulit putih yang kaya. Dia meninggal 2 hingga 3 tahun setelah meninggalnya Betty dan Mary, yaitu pada tahun 1947 di usia ke-29 tahun. Burke Jr. dikenal sebagai seorang tukang selingkuh dan suka melakukan pencurian, namun selalu lolos dari hukuman. Sebenarnya, ibu Steiny Jr. pernah bekerja untuk keluarga Burke yang dalam waktu singkat. Kakak perempuan Steiny Jr. mengingat bahwa ibunya pernah pulang serta mengadu kepada ayahnya bahwa Burke Sr. telah mendekatinya. Karena itu, suaminya melarang istrinya untuk kembali bekerja lagi. Alasan Burke Jr. dicurigai karena kakak perempuan Steiny mengaku telah mendengar bahwa anak-anak Burke ingin membalas dendam karena penolakan ibu Steiny Jr. tersebut dengan menjebak Steiny Jr. Burke Sr. merancang rencana dengan mencari tahu tentang Betty dan Mary, yang orang tuanya merupakan pemilik wilayah di belakang gereja Baptis Green Hill, tempat jasad gadis-gadis tersebut ditemukan. Ternyata, Burke Sr. juga merupakan ketua juri agung yang mendakwa Steiny Jr. Dan karena itu, ia dituduh membantu mengalihkan kesalahan putranya yaitu Burke Jr. ke Steiny Jr. Sonya Edie Williamson, teman adik Steiny Jr., seorang warga Alcolu berkulit putih, juga menyelidiki kasus Steiny Jr. Menurutnya, putra George Burke Jr. yang bernama Wayne Burke mengatakan kepadanya bahwa neneknya telah mengatakan bahwa ayahnya telah menjemput gadis-gadis itu, yaitu Betty dan Mary, dengan truk kayunya di dekat rumah neneknya pada hari penghilangan nyawa gadis-gadis itu. Namun, ketika dikonfirmasi pada tahun 2017, Wayne Burke membantah mengatakan hal tersebut dan tetap yakin Steiny Jr. bersalah. Amy, adik Steiny Jr., sebelumnya mengingat bahwa setelah kedua gadis itu bertanya tentang bunga maypole, sebuah truk kayu melaju di jalan. Hal ini tidak pernah terbukti dan tidak pernah diselidiki. Kasus George Junius Steiny Jr. sering dirujuk dalam perdebatan mengenai penggunaan hukuman mati di Amerika Serikat, terutama karena Steiny Jr. tidak bersalah dan dieksekusi secara salah. Meski terasa terlambat bagi George Junius Steiny Jr. untuk mendapatkan keadilan dan butuh 70 tahun untuk membersihkan namanya, nama beliau kini telah pulih. Steiny Jr. menghadapi masalahnya sendirian di era jauh sebelum gerakan hak-hak sipil dilakukan. Rasisme dan segregasi adalah bagian dari kehidupan, terutama di daerah selatan tempat Steiny Jr. tinggal. Saya menyesal atas apa yang terjadi pada Betty dan Mary, yang belum mendapat keadilan atas apa yang sudah terjadi pada mereka. Namun, menghukum orang yang salah hanya karena berada di tempat yang salah, di waktu yang salah, dan warna kulit yang salah, tidak bisa memenuhi rasa keadilan bagi korban. Mereka bertiga adalah anak-anak yang malang dan semoga pelakunya sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan share ke sebanyak-banyaknya teman. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.